Salam jumpa dan jumpa lagi saudara-saudara yang sudah terbiasa menerima berkat dari HKBP Setia Mekar dan juga yang baru menikmati berkat Tuhan melalui channel YouTube Renungan Harian HKBP Setia Mekar Resort Setia Mekar, yang dimaksudkan bukan hanya untuk seresort saja tetapi untuk semua. Kiranya seluruh warga jemaat setiap hari memperlihatkan ucapan syukur kepada Tuhan melalui wajah yang ceria dan hati yang penuh sukacita dan selalu bersyukur di dalam Tuhan. Jangan lupa kabar-kabarilah sukacita dan kalau ada pergumulan, sehingga kita bisa berdoa bersama, karena di dalam kebersamaan kita Tuhan hadir dan Tuhan bersama dengan kita. Kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui akal budi manusia, kiranya itulah mengerti hati pikiran jiwa saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Kita berbahagia apabila pada pagi hari ini kita masih disapa oleh firman Tuhan yang akan dibacakan oleh majelis kita Amang Sintua R. Huta Barat. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil karunia Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita juga menerima pertanyaan dari jemaat kita, dari ibu kita terkasih Nyonya Samosir Boru Siagian. Shalom, terima kasih. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Sintua R. Huta Barat. Saya mewakili jemaat. Saya ingin membuat pertanyaan. Bagaimana caranya atau apa yang harus kita lakukan agar kita dapat mengikuti jejak Paulus yang dapat menenangkan pertandingan yang dihadapinya? Mohon penjelasan Amang. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kesetiaan adalah suatu barang, suatu hal yang sangat dirindukan dan dicari di dalam dunia ini. Di mana kesetiaan yang seharusnya adalah tanpa terbatas dengan waktu, situasi, dan kondisi. Apabila kita berbicara tentang kesetiaan Allah dan kesetiaan manusia, itu adalah dua hal yang berbeda. Di mana Allah adalah setia, di dalam kasih-Nya Dia setia untuk menunggu kita kembali kepadanya, dan di dalam kasih-Nya Dia setia di dalam menyertai kita manusia di setiap keadaan kita. Sedangkan manusia, kesetiaannya seringlah berubah-ubah. Dia bisa setia apabila ada sesuatu yang menguntungkan, atau dia bisa setia kepada orang yang dia kenal. Oleh sebab itulah yang saya katakan tadi, kesetiaan adalah suatu hal yang sangat dirindukan dan itu yang dipandang oleh Allah. Demikian juga kepada Paulus di dalam firman Tuhan kita ini, di mana dia mengandaikan kehidupannya, pelayanannya adalah seperti perlombaan. Di mana perlombaan yang dia lakukan adalah di dalam kesetiaan. Setia di dalam menjalankan tugas pelayanan yang telah Allah berikan. Dia memakai kata di situ adalah garis akhir, di mana Paulus mengandaikan bahwa pelayanan dan kehidupan manusia, kehidupan dia adalah suatu perlombaan yang haruslah sampai garis akhir dan dia harus memenangkannya. Kita tahu Paulus di dalam pelayanannya tidaklah mengalami
hal-hal yang mudah. Dia harus mengalami di penjara, ditangkap, dipukul, diadili tanpa keadilan. Tetapi di dalam pelayanan dan kehidupannya, dia tidak pernah mundur dari tugas pelayanan tersebut. Oleh sebab itulah Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah suatu pelajaran bagi kita, yang bagi murid-murid Tuhan Yesus. Siapakah itu murid Tuhan Yesus? Ya, kita semua. Kita semua adalah yang dinamakan murid Tuhan Yesus. Dimana kalau dikatakan arti murid, berarti seseorang yang meniru daripada gurunya atau teladannya. Bila kita dikatakan murid Tuhan Yesus, berarti kita haruslah meniru Tuhan Yesus yang adalah setia. Di dalam kesetiaannya, dia melakukan dan mempersembahkan nyawanya bagi manusia. Dia setia terhadap tugas panggilannya dari Allah Bapa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, apabila kita melihat dari pertanyaan jemaat kita, bagaimanakah kita harus melakukan atau apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menyelesaikan pertandingan sampai garis akhir? Kita bisa meniru kepada Paulus, di mana dalam tugas pelayanannya dan kehidupannya, matanya, hatinya tertuju kepada Allah. Memang tujuan daripada hidup orang percaya adalah dia harus melihat kepada Allah. Sering sekali Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tujuan hidup kita menjadi hilang atau kabur. Mungkin dikarenakan kehidupan atau pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari memandang kepada Allah supaya kita bisa melakukan, menyelesaikan tugas panggilan Allah. Memang bagi semua orang percaya, Allah telah memberikan tugas panggilan adalah untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi bagaimana kita harus bisa menyelesaikan itu? Yaitu mata kita, tujuan hidup kita hanyalah tertuju kepada Allah. Selamat dalam mencoba. Semoga Roh Kudus menguatkan Bapak Ibu saudara terkasih, supaya bisa kita menangkan sampai garis akhir, kita menang menjadi seorang pemenang. Shalom. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan ingin menjadikan kita menjadi generasi yang handal di dalam zaman kita ini dengan segala tantangannya. Saudara-saudara, generasi handal adalah generasi yang selalu mengandalkan Tuhan. Bersama Tuhan, kita akan mampu memenangkan pergumulan. Bersama Tuhan, kita mampu. Kalau kita mau.